Kaisar Pedang. Bab 31-40. Bab 31 Jalan Dewi Purba. Setelah Lin Bai membunuh Zhao Ruixue dan Zhao Tianhao, dia juga berhasil memecahkan lebih dari 50 prajurit yang menghalangi jalan, dan akhirnya mencapai puncak gunung. Setelah mencapai puncak gunung, Lin Bai melihat Lin Zier menatapnya dengan ekspresi santai. Lin Bai tidak memiliki kesan yang baik terhadap Lin Zier. Orang ini telah mengintai di sekitarnya selama lebih dari 10 tahun, mencoba membantunya membangun jalur seni bela diri yang mulus untuknya. Namun, ketika dia melihat bahwa Lin Bai hanyalah jiwa bela diri kelas 1 tingkat kuning, dia segera menendangnya. Menjauh dan wajahnya berubah drastis. Kemudian, dia mendorong ayahnya, Lin Taiheng, untuk secara pribadi mengambil sumber daya budidaya yang ditinggalkan oleh ayah Lin Bai. Bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa untuk Lin Bai. Jika dia tidak membunuh pria ini, akan sulit menenangkan amarah Lin Bai. Dia mengangkat pedangnya yang tajam dan mengarahkannya ke Lin Zier. Lin Zier, aku mengatakan bahwa dalam 2 bulan, aku pasti akan mengalahkanmu. Hari ini, kamu dan aku tidak hanya bersaing, tetapi juga hidup dan mati. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, pedang pembunuh roh memancarkan semangat juang yang luar biasa, dan cahaya dingin yang tajam menyebar ke sekeliling. Lin Bai, jarak antara kamu dan aku semakin besar. Tidak bisakah kamu melihat dengan jelas? Aku akan segera menjadi murid istana Changhai Yuntai. Selama aku masuk sekte, aku akan menjadi murid istana Changhai Yuntai. Murid Zhao Wang memiliki status transenden di istana Changhai Yuntai dan harus terdaftar sebagai sosok pelatihan inti. Pada saat itu, kamu akan selalu diinjak olehku. Lin Zier berkata dengan percaya diri. Kebetulan kamu datang hari ini dan membereskan segalanya untukku di kota Lingqi. Selama bertahun-tahun, kamu telah memegang tanganmu berkali-kali dan mencium wajahku berkali-kali, membuatku muak memikirkannya. Sekarang, Lin Zi anak itu berkata dengan mata bosan, hari ini saya akan melumpuhkan kultivasi Anda, memotong meridian Anda, memotong tangan Anda, dan memotong lidah Anda, sehingga saya dapat membalas penghinaan saya selama lebih dari 10 tahun. Hahaha, untung aku tidak mengikutimu. Tidurlah, kalau tidak, itu akan menjadi penghinaan bagiku. Tetapi ketika kamu menyebutkan ini, itu membuatku muak. Aku sebenarnya memegang tangan orang yang kejam wanita. Ini benar-benar kegagalan hidupku. Lin Bai berkata dengan gigi terkatup. Saat berbicara tentang kegembiraan, Lin Bai meludah dan berkata, bah-bah, 2 kali. Ketika Lin Zier melihatnya, kemarahan segera muncul di wajahnya yang lembut. Lin Zier bukan hanya jiwa bela diri yang kuat, tetapi juga wanita tercantik di kota Lingqi. Lin Bai melakukan tindakan ini, yang membuatnya merasa semakin terhina. Mencari kematian. Lin Zier sangat marah, dan kekuatan kuat dari seni bela diri tingkat 9 menekan Lin Bai seperti langit runtuh. Bagus sekali. Lin Bai berteriak dengan marah dan menyerang ke depan dengan pedang pemotong roh. Pendarahan dengan 1 pedang. Sungai darah. Badai berdarah. Pedang berdarah dingin. Bunuh 1 orang dalam 10 langkah. Kelima gerakan teknik pedang darah menangis dieksekusi di tangan Lin Bai. Tangan penuh energi sejati, menunjukkan semuanya tanpa meninggalkan ruangan apapun. Kekuatan mengerikan memicu badai pasir dan menyapu Lin Zier. Ledakan. Langit berubah warna, dan awan gelap berkumpul, membentuk gumpalan gelap di puncak gunung. Di kaki gunung, banyak pejuang yang mengangkat kepala dan melihat pergerakan di puncak gunung. Suara auman binatang itu telah menghilang. Tampaknya Lin Zier masih membunuh semua monster itu. Ada yang tidak beres. Apa yang terjadi dengan badai pasir yang tiba-tiba ini? Dan awan gelap itu? Tidak, seseorang sedang berduel dengan Lin Zier. Sungguh, aku melihat Lin Zier mengambil tindakan. Siapa yang begitu pintar sehingga dia berani mengambil tindakan terhadap Lin Zier? Tidakkah dia tahu bahwa Lin Zier adalah sekarang mati? Apakah dia murid istana Changhai Yuntai? Dan dia juga murid Raja Zhao. Setelah Lin Zier meninggal dan kemarahan Raja Zhao mereda, bisakah dia menghentikannya? Saudaraku, kamu tidak berdasar. Karena Raja Zhao dapat menerima Lin Zier sebagai muridnya, maka Lin Zier pasti luar biasa. Tidak peduli siapa yang bertarung melawan Lin Zier, mustahil untuk dikalahkan Lin Zier. Para prajurit di kaki gunung mulai berbicara satu demi satu.
Di puncak gunung, perang besar sedang terjadi. Lin Zier berpakaian ungu, mulia dan luar biasa. Menghadapi ilmu pedang Lin Bai yang menakutkan, dia masih bisa melakukannya dengan mudah. Dengan satu pukulan, tinju kecil yang tampak berwarna merah muda itu membawa kekuatan tak terbatas dan menghancurkan semua serangan Lin Bai. Puff! Pada saat yang sama, Lin Bai juga menerima sisa kekuatan pukulan ini, yang menyebabkan darah di tubuhnya melonjak, pikirannya bergejolak, dan mulutnya dipenuhi darah. Aku bilang, kamu tidak bisa menjadi lawanku sama sekali. Karena kita sudah bertarung, aku akan menunjukkan kepadamu betapa kuatnya aku. Lin Zier tampak sedikit marah. Kata Dewi Prasejarah. Bas! Cahaya putih besar terpancar dari tubuh Lin Zier. Cahaya suci muncul dari langit, dan suara peri yang misterius dan merdu melayang turun. Sebuah penglihatan muncul di puncak gunung. Di satu sisi ada awan gelap dan guntur yang menggelegar. Di satu sisi, langit dipenuhi awan warna-warni dan cahaya suci. Ini seperti pertarungan abadi melawan iblis dari neraka, dengan kedua belah pihak menduduki dunia. Keempat tetua berada jauh di kota Lingqi. Murongqi telah memprovokasi Ji Bei, dan itu adalah kesenangannya. Pada saat ini, Murongqi tiba-tiba merasakan kekuatan misterius datang dari lembah Tianyu. Berbalik, Murongqi melihat cahaya suci putih datang dari langit di atas lembah Tianyu, dengan kekuatan ilahi di dalam cahayanya. Ini adalah jalan Dewi Prasejarah. Apakah itu Lin Zier? Murongqi dengan rasa ingin tahu bertanya kepada penguasa kota Lingqi. Jika ada yang mengenal prajurit kota Lingqi, itu adalah penguasa kota Lingqi. Ya, itu memang semangat bela diri Lin Zier, Dewi Prasejarah, penguasa kota Lingqi membenarkan. Aneh, bagaimana lembah Tianyu yang kecil itu bisa memaksa Lin Zier untuk mengungkapkan semangat bela dirinya. Tuan kota Lingqi berkata dengan wajah sedih. Ketika Murongqi melihat Lin Zier menunjukkan semangat bela dirinya, dia mendengus dingin, Tuan Lingqi, jika Lin Zier membuat kesalahan dan saudara Zhao menyalahkannya, Anda akan menjadi orang pertama yang menderita. Itu bukan urusan saya. Tuan kota Lingqi berkata dengan sedih. Apakah kamu dihasut oleh seseorang untuk membunuh Lin Zier di lembah Tianyu? Ketika Murongqi mengatakan ini, dia menatap Ji Bei dengan sengaja atau tidak. Ji Bei berdiri dengan tidak senang dan berkata, Sekte Lingjian meremehkan perilaku penjahat yang mencekik murid-murid berbakat. Apa katamu? Siapa yang kamu sebut penjahat? Raung Murongqi. Seperti kita ketahui bersama, Istana Changhai Yuntai diam-diam membunuh banyak murid Sekte Pedang Roh. Hanya Istana Changhai Yuntai yang bisa melakukan metode membunuh jenius seperti ini. Murongqi sangat marah saat mendengar Ji Bei berkata bahwa ini adalah perilaku penjahat. Tetua yang berapi-api itu berdiri dengan tergesa-gesa dan berkata, Oh, jangan kalian berdua berdebat, ayo pergi ke lembah Tianyu dan melihat-lihat. Kalau tidak, jika Lin Zier benar-benar melakukan kesalahan. Jika Raja Zhao mengejarnya, aku takut kita bahkan tidak bisa makan dan berjalan-jalan. Penguasa kota Lingqi juga berkata, ya, ayo kita pergi ke lembah Tianyu dulu. Murongqi menatap tajam ke arah Ji Bei, aku akan menyelesaikan masalah dengan kamu nanti. Ji Bei diam-diam berkata tanpa daya. Menghela nafas, orang yang lemah akan diintimidasi. Ketika Sekte Lingjian berada di puncaknya, beraninya Istana Changhai Yuntai begitu sombong. Mengapa? Sambil berbicara, Ji Bei juga pergi ke lembah Tianyu. Bab 32 mengalahkan Lin Zier. Cahaya suci menyelimuti tubuh Lin Zier. Itu membuat Lin Zier tampak lebih suci dan tidak dapat diganggu-gugat, seolah-olah dia benar-benar seorang dewi. Berpura-pura menjadi hantu, awasi pedangku. Lin Bai sangat marah, melangkah maju, dan menusuk tenggorokan Lin Zier dengan pedangnya. Semut. Lin Zier melihat tikaman Lin Bai dengan pedang, dengan sedikit rasa jijik di matanya, dan mengucapkan dua suara yang terdengar seperti suara surga. Ledakan. Dengan satu dorongan telapak tangan, kekuatan besar menghantam dada Lin Bai seperti menghancurkan langit. Lin Bai pingsan di tempat dan berguling-guling di tanah 5 atau 6 kali sebelum dia berhenti. Meskipun telapak tangan ini tidak membunuh Lin Bai, namun tetap mengenai Lin Bai hingga organ dalamnya tergeser, ia muntah darah, dan seluruh tubuhnya berantakan. Lin Zier, yang diselimuti cahaya suci, seperti seorang dewi, memiliki kekuatan yang sangat kuat, setidaknya 3 kali lipat kekuatan biasanya. Dengan kata lain,
Meskipun Lin Zier dalam cahaya suci berada di seni bela diri tingkat 9, dia sudah memiliki kekuatan tempur untuk mengalahkan alam seni bela diri sejati tingkat pertama. Ini sungguh sangat menakutkan. Semangat bela diri surgawi kelas 5 benar-benar kuat. Lin Bai berpikir dalam hati. Itu saja, ini waktunya untuk mengakhiri. Lin Zier merendahkan, melayang di udara, 3 kaki di atas tanah, memandang Lin Bai yang tergeletak di tanah dengan jijik seperti dewa. Telapak tangan Dewi Prasejarah. Jurus ini adalah bakat jiwa bela diri dari Dewi Purba. Lin Bai juga membangkitkan bakat seni bela diri dan mencari jiwa. Namun bakat pencak silat ini relatif tidak berguna, tidak ada gunanya memakannya, dan sayang untuk ditinggalkan. Bagaimanapun, dalam pertempuran, dia tidak bisa banyak membantu Lin Bai sama sekali. Mendorong keluar dengan satu telapak tangan, kekuatan penghancur langit dan bumi mendorong badai ke tanah. Mendorong lapisan tanah di atas tanah. Pedang Dewa Petir. Kakak. Kilatan guntur jatuh dari langit dan mendarat di pedang Lin Bai. Memegang pedang tajam di tangannya, mata Lin Bai merah dan giginya terkatup, dia memegang pedang di kedua tangannya dan bergegas menuju badai dengan langkah cepat. Sebelum badai, Lin Bai melompat, mengangkat pedangnya yang marah ke langit dan menebasnya. Petir menyambar, dan pedang yang sangat menakutkan jatuh. Hancurkan. Sebuah pedang jatuh, menghancurkan telapak tangan Lin Zier hingga berkeping-keping. Aku tidak menyangka kamu masih memiliki beberapa kemampuan, tetapi kemampuan ini masih belum ada di atas panggung. Matilah, kamu semut. Lin Zier melihat Lin Bai menghancurkan serangannya sendiri, wajahnya tidak marah, dan dia menjentikkan jarinya pukulan punggungnya. Cahaya warna-warni keluar dari sela-sela jari Lin Zier. Cahaya ilahi penghancuran primordial. Kata Dewi Primordial, membangkitkan bakat jiwa bela diri kedua. Saya khawatir banyak orang akan terkejut ketika saya memberitahu Anda bahwa Lin Zier benar-benar membangkitkan bakatnya 2 kali dalam seni bela diri tingkat 9. Sungguh bakat yang luar biasa. Tidak heran Raja Zhao sangat menghargainya. Fiuh. Cahaya ilahi ini datang dengan sangat cepat, mengenai dada Lin Bai dalam sekejap, menembusnya dan menciptakan lubang berdarah sedalam 1 jari. Di saat yang sama, Lin Bai juga terbang mundur dan mendarat 100 meter jauhnya, kulit di tubuhnya pecah-pecah dan darah mengalir dari tubuhnya. Sekarang, kamu tahu jarak di antara kita, kan? Lin Zier berkata dengan nada merendahkan dan menghina. Terkikik. Lin Bai berdiri dari tanah dengan pedang di tangannya, mengangkat kepalanya, menatap Lin Zier dengan sepasang mata merah dan tertawa. Apa yang kamu tertawakan? Lin Zier bertanya dengan suci. Aku menertawakanmu. Kamu akan mati dan kamu belum mengetahuinya. Lin Bai mencibir. Lin Zier mengerutkan kening dan berkata perlahan, sekarang kamu berbohong di depanku, aku tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang siapa yang akan mati. Benarkah? Kalau begitu izinkan aku menunjukkan kepadamu apa yang mampu aku lakukan. Lin Zier, kamu bukan satu-satunya yang telah menentukan semangat bela diri. Aku juga punya. Lengan naga ilahi Kaisar Naga. Berdengung. Semburan cahaya keemasan yang kuat muncul di tangan Lin Bai lengan. Darah kental di tubuh dengan cepat mengembun, dan kekuatan mengerikan menyebar seperti mengguncang dunia. Tatapan tenang Lin Zier tiba-tiba berubah, dan dia mendeteksi sedikit kematian di lengan Lin Bai. Roar. Sebelum pukulan ini dilepaskan, auman naga yang mengaum mengguncang ratusan mil. Murongqi, Jibei dan 4 tetua sekte lainnya yang datang dengan cepat semuanya terkejut. Ini adalah auman naga sungguhan. Wajah Murongqi penuh dengan keterkejutan. Naga sejati sudah lama punah di dunia, mungkinkah ada yang muncul di sini? Murongqi memiliki keraguan di dalam hatinya. Jika naga asli benar-benar muncul dari kerajaan Shenwu, diperkirakan kerajaan Shenwu akan musnah menjadi abu begitu naga asli mengibaskan ekornya. Raungan macam apa ini? Menakutkan sekali. Aku benar-benar mendengar raungan ini, dan seluruh tubuhku gemetar. Sepertinya ini, auman naga. Di kaki gunung, para prajurit merasa ngeri dan mundur. Ketakutan akan kematian membuat mereka tidak ingin tinggal di sini sejenak. Cahaya keemasan di lengan Lin Bai seperti matahari keemasan. Seekor naga emas berenang dalam cahaya keemasan. Pada saat ini, Lin Zier menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan jalur Dewi Primordial. Dalam cahaya suci, bayangan seorang suci yang mulia bisa terlihat samar-samar. Bunuh.
Lengan naga ilahi berputar hingga mencapai puncaknya. Lin Bai tampak galak dan meninju untuk membunuh. Kekuatan yang mengerikan, menghancurkan dunia. Saat pukulan ini dilakukan, seluruh gunung runtuh. Ekspresi Lin Zier berubah drastis, dan dia tidak lagi memiliki ketenangan sebelumnya. Dia juga menyerang dengan seluruh kekuatannya. Telapak tangan Dewa Kuno. Telapak tangan yang menakutkan muncul lagi dari telapak tangan Lin Zier. Lengan naga Kaisar Naga. Telapak tangan Dewa Sang Dewi. Di udara, mereka saling bertabrakan. Awan jamur besar menyapu debu dari segala arah dan terbang ke langit. Pada saat yang sama, kekuatan tumbukan menyebar ribuan meter dan menghancurkan seluruh awan di langit. Puff! Setelah benturan tinju ini, cahaya suci di tubuh Lin Zier hancur, dan tubuhnya terbang keluar dan mendarat di antara reruntuhan. Dia berdiri dengan ketakutan di matanya. Lin Zier, ambil nyawamu. Dalam pertukaran pukulan sebelumnya, lengan naga berada di atas angin, menghancurkan semangat bela diri Lin Zier dan hampir menghancurkan hati Lin Zier. Begitu gerakannya berhasil, Lin Bai segera memegang pedang pemotong roh dan terbang keluar dari debu dan asap seperti iblis. Ketika Lin Bai melihat Lin Zier, dia menebas dengan pedang yang ganas. Tidak, Lin Zier berteriak dan buru-buru menjauh. Tapi itu sudah terlambat satu langkah, dan pedang itu jatuh ke Lin Zier. Ah! Lin Zier menjerit melengking dan berbalik untuk melihat lengan kirinya telah dipotong oleh Lin Bai. Di saat yang sama, tas penyimpanan Lin Bai juga dipotong oleh Lin Bai. Lin Bai, kamu pasti akan membalas dendam atas lenganmu yang patah 100 kali di masa depan. Lin Zier mengertakkan gigi dan menatap Lin Bai, berbalik dan berlari menuju kaki gunung. Lin Bai bergegas, mengambil tas penyimpanan Lin Zier, dan kemudian mengejarnya. Apakah kamu pikir kamu bisa bertahan hari ini? Lin Bai segera menyusul Lin Zier. Di kaki gunung, ratusan prajurit terkejut saat melihat Lin Zier menyeret lengannya yang patah dan berlari ke bawah karena malu. Ya Tuhan, sepertinya Lin Zier telah kalah. Tidak mungkin, Lin Zier masih menunjukkan semangat bela dirinya. Tidak mungkin siapapun dalam jarak 100.000 mil bisa menjadi lawan Lin Zier. Lin Zier dikalahkan, bukan hanya dikalahkan, tapi dikalahkan secara mengenaskan, bahkan salah satu lengannya terpotong. Siapa yang mengalahkan? Lin Zier. Para prajurit melihat ke belakang Lin Zier satu demi satu. Di sana, pemuda berlumuran darah bergegas menuju Lin Zier dengan pedang tajam di tangannya. Bab 33 Guru. Lin Yue. Lin Zier, menderita kematian. Lin Bai segera menyusul Lin Zier. Sebuah pedang ditembakkan dan mengenai punggung Lin Zier, menjatuhkannya, dia muntah darah dan menderita lebih banyak luka. Itu Lin Bai. Pecundang ini benar-benar mengalahkan Lin Zier. Ya Tuhan, bukankah kita sepakat bahwa roh bela diri tingkat kuning kelas 1 berarti kita tidak akan mencapai prestasi besar? Itu Lin Bai. Sebenarnya Lin Bai. Banyak prajurit melihatnya. Lin Bai sangat terkejut. Kejutan ini hampir sama seperti saat Raja Zhao menerima Lin Zier sebagai muridnya. Roh bela diri tingkat kuning kelas 1 mengalahkan roh bela diri tingkat surga kelas 5. Jika Anda mengatakan ini, orang akan mengira Anda orang gila. Karena ini tidak mungkin. Tapi Lin Bai melakukannya hari ini. Lin Zier jatuh ke dalam genangan darah dan memandang Lin Bai yang datang dengan ketakutan. Lin Bai, jika kamu berani membunuhku, Istana Changhai Yuntai tidak akan membiarkanmu pergi, begitu pula tuanku, Raja Zhao. Jika saatnya tiba, kamu tidak hanya akan mati, tetapi paman ketigamu yang tidak berguna juga akan mati. Maaf, paman ketigaku bukan lagi orang yang tidak berguna. Lin Bai menyeringai. Selain itu, bahkan jika Raja Surga datang hari ini, kamu pasti akan mati. Lin Bai memiliki ekspresi kejam di wajahnya, dan dia sudah memutuskan untuk membunuh Lin Bai. Ketika Lin Zier melihat bahwa Lin Bai tidak berniat melepaskannya, dia segera berlutut di kaki Lin Bai dan menangis, Saudara Lin Bai, jangan bunuh aku, akulah Zier yang kamu cintai paling, apakah kamu lupa sumpah abadi kita? Jalang, kamu masih berani menyebutkan masalah ini. Kamu mengatakan di awal bahwa kamu dekat denganku hanya untuk mengandalkan aku untuk mengukir jalan bagimu dalam seni bela diri. Kamu sama sekali tidak punya perasaan padaku, kamu hanya memanfaatkanku. Dan kebangkitan seni bela diriku rendah, jadi kamu mengusirku ketika kamu melihat bahwa aku tidak berguna.
Inikah yang kamu sebut sumpah abadi? Inilah yang kamu sebut selamanya. Lin Zier, apakah kamu tidak merasa malu untuk mengatakan hal seperti itu kepadaku sekarang? Lin Bai mengusir Lin Zier. Lin Zier batuk seteguk darah lagi dan buru-buru merangkak berlutut, memeluk paha Lin Bai. Saudara Lin Bai, jangan bunuh aku. Aku bisa menjadi lembumu, kudamu, selirmu, dan kehangatanmu. Ranjang. Aku masih perawan. Bukankah kamu sudah berkali-kali ingin melakukan pernikahan denganku? Selama kamu tidak membunuhku, kita bisa melakukan pernikahan ketika kita kembali, oke? Lin Zier sekarang hanya ingin menyelamatkan hidupnya. Kondisi apa, dia semua bisa setuju. Lin Zier, dia adalah wanita yang akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Jalang, aku tidak ingin mendengar suaramu lagi. Pergilah ke neraka. Dia mengangkat pedang pembunuh rohnya, dan pedang itu hampir jatuh. Namun, pada saat ini, kekuatan seperti binatang buas menyapu dari kejauhan. Itu menghantam dada Lin Bai dengan keras, mematahkan 8 tulang rusuk Lin Bai. Dia jatuh ke tanah 100 meter jauhnya, darah muncrat dari mulutnya, dan dia sangat lemah. Kamu bajingan, jika kamu berani menyakiti murid-muridku dari istana Changhai Yuntai, aku akan menghancurkan ke-9 klanmu. Sebuah suara yang sangat marah datang dari jauh ke dekat. Suara ini adalah Murongqi. Mendengar suara ini, Lin Zier sepertinya telah menggenggam sedotan penyelamat dan berteriak, "Penatua Murong, tolong aku." Sosok Murongqi meninggalkan beberapa bayangan di tanah, dan Murongqi berada 1000 meter jauhnya. Qi menyeberang dalam 3 langkah. Latihan bela diri macam apa ini hingga mampu melintasi jarak 1000 meter dalam 3 langkah? Jangan takut, Zier. Dengan paman guru di sini, tidak ada seorang pun di kerajaan Shenhu ini yang bisa menyakitimu. Ketika Murongqi melihat Lin Zier berlumuran darah dan dalam keadaan yang menyedihkan, dia langsung memiliki niat membunuh. Di matanya, jika Lin Zier terlihat seperti ini, Raja Zhao akan melihatnya. Murongqi tidak tahu seberapa berat dia akan dihukum oleh Raja Zhao. Awalnya, Murongqi menerima perintah dari Raja Zhao untuk memastikan Lin Zier tiba di istana Changhai Yuntai dengan selamat dan utuh. Tetapi pada saat ini, salah satu lengannya Lin Zier sebenarnya dipotong oleh Lin Bai. Jika Raja Zhao tidak memberikan penjelasan tentang hal ini, saya khawatir Murongqi lah yang menderita. Lin Bai dalam keadaan malu. Dia berdiri dengan pedang pembunuh roh. Dia memandang ke arah Murongqi dan menggelengkan kepalanya dengan kecewa, hanya 1 langkah lagi, hanya 1 langkah lagi. Bagaimana mereka bisa tiba-tiba datang ke Tianyu Lembah? Lembah Tianyu masih jauh dari kota Lingqi. Agak jauh. Setidaknya diperlukan waktu 1 jam bagi prajurit biasa untuk tiba. Tapi mereka jelas tidak menghabiskan banyak waktu untuk sampai ke sini. Murongqi tiba lebih dulu. Kemudian Jibei, Xiao Tianchu, Ling Han, penguasa kota Lingqi dan master lainnya juga tiba di lembah Tianyu. Ketika mereka melihat Lin Zier, yang berlumuran darah dan lengannya patah, mata mereka menjadi dingin. Ini murid Raja Zhao, siapa yang lelah hidup dan berani membunuh murid Raja Zhao? Lalu, mata mereka tertuju pada Lin Bai. Terutama penguasa kota Lingqi dan Jibei memiliki ekspresi luar biasa di mata mereka. Seorang prajurit dengan semangat bela diri tingkat pertama tingkat kuning benar-benar mengalahkan prajurit tingkat surga tingkat kelima. Jika Anda memberitahu saya hal ini, siapa yang akan mempercayainya? Tapi ini terjadi. Paman Tuan, bunuh dia, bunuh dia. Lin Zier sangat marah, menunjuk ke arah Lin Bai dan meraung. Kamu bajingan, hari ini aku akan membuatmu membayar harganya dengan darahmu. Aku akan mengambil kepalamu dan kembali dan memberikan pertanggungjawaban kepada kakak senior Zhao. Murongqi berjalan menuju Lin Bai dengan ganas. Lengan Lin Zier patah, dan Murongqi harus memberikan penjelasan kepada Raja Zhao. Dan menarik kembali kepala Lin Bai tentu saja akan menjadi penjelasan terbaik. Melihat Murongqi mendekat, Lin Bai menengadah ke langit dan tertawa terbahak-bahak, hanya sedikit dekat, hanya sedikit dekat. Beraninya kau berteriak. Murongqi berjalan ke arah Lin Bai dengan marah dan hendak pergi. Memukul Lin Bai dengan tamparan di pintu depan. Lin Bai benar-benar kelelahan saat ini dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tepat saat Murongqi menyerang dengan telapak tangan. Tiba-tiba, sebuah tinju muncul dari belakang Lin Bai dan memukul telapak tangan Murongqi dengan keras.
Pukulan ini membuat Murongki terbang sejauh 100 meter. Bajingan mana yang bosan hidup dan berani mengganggu urusan istana Changhai Yuntaiku? Murongki terlempar dan meraung marah. Apakah istana Changhai Yuntai sangat keren? Sebuah suara malas datang dari belakang Lin Bai. Lin Bai merasa suara itu sangat familiar, dan menoleh ke belakang dengan terkejut. Paman ketiganya Lin Yue, dengan senyum ramah di wajahnya, tersenyum pada Lin Bai. Lin Bai, kamu benar-benar tidak mengecewakan kami, kata Lin Yue sambil tersenyum tipis. Paman ketiga, kamu sangat kuat. Lin Bai berteriak ngeri. Haha. Lin Yue tersenyum sedikit dan berjalan mendekati Lin Bai. Murongki menatap Lin Yue dan berkata dengan marah, siapa yang datang? Orang kasar di pegunungan tidak bisa menarik perhatian istana Changhai Yuntai, kata Lin Yue sambil sedikit tersenyum. Kalau begitu tolong minggir, saya akan mengambil kepala ini untuk memberikan penjelasan kepada kakak senior Zhao, kata Murongki dengan marah. Murid Raja Zhao, yang lengannya dipotong, benar-benar harus memberikan penjelasan kepada Raja Zhao. Tapi hari ini, Lin Bai, saya aman, Lin Yue juga berkata dengan sangat setuju. Lin Bai, aku dijamin. Jika kamu ingin membunuh Lin Bai, tanyakan padaku tentang tinjuku dulu. Lin Yue berkata dengan tenang. Bab 34 Jika Anda punya nyali, beri saya waktu 1 tahun. Kamu benar-benar tidak memikirkannya. Apakah kamu yakin ingin menjadi musuh istana Changhai Yuntai? Kata Murongki dengan marah. Aku tidak ingin menjadi musuhmu, tapi aku hanya ingin melindungi Lin Bai selama 1 tahun. Lin Yue berkata sambil tersenyum tipis, setelah 1 tahun, jika istana Changhai Yuntai masih ingin membunuh Lin Bai, kamu bisa lakukan apapun yang kamu mau, itu tidak ada hubungannya denganku. Paman ketiga, apa yang kamu katakan? Lin Bai menatap Lin Yue dengan heran. Apa maksudmu? Jika kamu ingin membunuh Lin Bai dalam setahun, kamu dapat melakukan apapun yang kamu mau dan itu tidak ada hubungannya denganku. Apakah ini masih sebuah keluarga? Lin Yue tersenyum sedikit, tetapi dalam tahun ini, jika istana Changhai Yuntai berani mengirim seorang pembunuh untuk membunuh Lin Bai, saya dapat memberitahu Anda secara bertanggung jawab. Jika Lin Bai kehilangan sehelai rambut pun, saya akan membunuhmu. Changhai ada ribuan murid alam Xuan Wu di istana Yuntai. Jika Lin Bai kehilangan 1 jari, aku akan membunuhmu, ribuan murid alam bela diri bumi di istana Changhai Yuntai. Jika Lin Bai kehilangan 1 tangan, aku akan membunuhmu, alam Tianwu murid di istana Changhai Yuntai. Ribuan orang. Jika Lin Bai mati, aku akan menghancurkan seluruh istana Changhai Yuntai. Kata Lin Yue dengan nyaring dan tegas. Haha, Yang Mulia, Anda pikir Anda ini siapa? Bahkan 10 raja seni bela diri ilahi tidak akan berani mengeluarkan nada sekeras itu, kata Murongki dengan marah. Mereka tidak memiliki nada yang kuat, itu karena mereka terlalu lemah. Bagaimana kalau kamu mencoba dan melihat apakah aku memiliki kemampuan untuk membunuhmu? Lin Yue berkata kepada Murongki sambil tersenyum. Murongki terkejut. Ketika Lin Yue tiba-tiba mengambil tindakan sebelumnya, Murongki merasa bahwa kekuatannya jauh melebihi miliknya. Kalau tidak, pukulan acak Lin Yue tidak akan menjatuhkannya sejauh 100 meter dan melukainya dengan serius. Murongki memandang Lin Yue dengan tatapan tidak ramah, tapi dia tidak berani mengambil tindakan. Karena Murongki tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Lin Yue. Lin Yue berkata sambil tersenyum, kamu hanya takut Zhao Xiansheng akan menyalahkanmu. Ayo lakukan ini. Saya akan menulis surat untukmu dan memberikannya kepada Zhao Xiansheng. Saya jamin dia tidak akan marah padamu karena masalah ini. Lin Yue berkata sambil tersenyum. Yue Jiang melemparkan surat yang telah dia tulis kepada Murongki. Murongki menangkap surat itu dan berkata, apakah ini surat? Cukup, kata Lin Yue sambil tersenyum. Murongki tampak ragu-ragu, tidak mampu mengambil keputusan. Apa yang akan dia lakukan jika Lin Yue mempermainkannya? Lin Yue tersenyum dan berkata, saya masih mengatakan apa yang saya katakan. Dalam 1 tahun, istana Changhai Yuntai Anda tidak diperbolehkan mengambil tindakan terhadap Lin Bai. Setelah 1 tahun, jika Anda masih ingin membunuhnya, silakan lakukan apa yang Anda inginkan. Murongki menjawab, baiklah, aku akan memberikan wajah seniorku hari ini. Jika surat ini tidak berhasil, maka aku pasti akan datang ke Lin Bai dan mengambil nyawanya. Jadilah seperti ini. 1 tahun kemudian,
aku akan membunuh Lin Bai dengan tanganku sendiri. Lin Zier tiba-tiba berkata dengan kejam saat ini. Hahaha, ini konyol, bahkan seorang jenderal yang kalah pun berani berteriak. Lin Bai tertawa liar dan tertawa. Tahun depan, saya akan berlatih di istana Changhai Yuntai. Setelah 1 tahun, saya akan mencapai ketinggian yang tidak pernah Anda bayangkan. Pada saat itu, Anda akan menjadi semut di bawah kaki saya. Saya berkata jika Anda mau untuk mati, kamu harus mati. Lin Zier berkata kepada Lin Bai dengan dingin. Baiklah, Lin Zier, sudah kubilang padamu bahwa sekarang aku bisa mengalahkanmu dan mengalahkanmu menjadi seekor anjing, dan setahun kemudian, aku masih bisa mengalahkanmu menjadi seekor anjing. Setelah setahun, kamu tidak perlu melakukannya, datanglah padaku, aku pasti akan pergi ke istana Changhai Yuntai untuk membunuhmu. Lin Bai berkata dalam tantangan kepada Lin Zier. Oke. Murong Qi tiba-tiba berteriak, oke, menatap Lin Bai dan berkata, Lin Bai, jika kamu tidak datang ke istana Changhai Yuntai dalam setahun, kota Lingqi akan berubah menjadi abu di bawah murka Changhai Yuntai istana. Pemusnahan. Penguasa kota Lingqi tercengang, ini bukan urusan kami. Murong Qi berkata dengan dingin, Tuan kota Lingqi, ini adalah pejuang kota Lingqi Anda, bukankah Anda harus bertanggung jawab? Kata-kata yang kuat. Penguasa kota Lingqi marah. Jalan. Lin Zier berkata, kamu akan terbunuh dalam 1 tahun. Terkikik. Lin Bai tersenyum menghina pada Lin Zier. Murong Qi melihat amplop itu beberapa kali lagi dan meletakkannya di pelukannya. Semuanya, dalam kompetisi ini, aku tidak akan bersaing denganmu untuk mendapatkan kejeniusan kota Lingqi. Keponakan, ikuti aku kembali ke istana Changhai Yuntai. Murong Qi menarik Lin Zier dan meninggalkan lembah Tianyu. Setelah apa yang terjadi, Murong Qi tidak ingin Lin Zier tinggal lama. Saya tidak sabar untuk segera membawa Lin Zier ke istana Changhai Yuntai, menyerahkan Lin Zier kepada Raja Zhao, dan menyingkirkan pekerjaan membosankan ini. Penguasa kota Lingqi menghela nafas secara diam-diam dan meninggikan suaranya, semua prajurit, tinggalkan lembah Tianyu dan serahkan semua token yang telah kamu peroleh. Besok pagi, semua prajurit akan berkumpul di rumah Tuan Kota, dan 4 sekte utama akan berkumpul di istana Tuan Kota. Pilih kamu untuk murid. Penguasa kota Lingqi, ini poin saya, serahkan pada Anda. Lin Bai mengambil semua poin yang dia dapatkan dari Lin Zier, total 123 poin, dan memberikannya kepada penguasa kota Lingqi. Setelah itu, Lin Yue membawa Lin Bai kembali ke keluarga Lin. Setelah beberapa pelatihan, saya meminum beberapa ramuan penyembuhan. Lin Bai kemudian memperbaiki lukanya dan menghentikan pendarahan. Hingga larut malam, Lin Yue tiba dan membuat Lin Bai terbangun. Bagaimana lukanya? Lin Yue bertanya. Paman ketiga, ramuanmu benar-benar manjur. Setelah aku meminumnya, aku merasa lebih baik dengan cepat, kata Lin Bai sambil tersenyum. Setelah kembali ke keluarga Lin, Lin Yue memberi Lin Bai beberapa pil aneh. Setelah meminumnya, luka Lin Bai sembuh dengan cepat. Ini adalah kekuatan ramuan. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang alkemis bisa begitu berharga? Lin Yue berkata sambil tersenyum. Lin Bai, besok adalah waktu bagi 4 sekte besar untuk memilih murid mereka. Sekarang istana Changhai Yuntai telah tiada, hanya tersisa sekte Wu Feng, istana Liehuo, dan sekte Lingjian. Sekte mana yang ingin kamu tuju? Lin Yue bertanya. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa-apa tentang ketiga sekte ini. Satu-satunya yang saya tahu tentang istana Changhai Yuntai. Tapi, sekarang saya mengalami masalah seperti itu dengan istana Changhai Yuntai. Saya khawatir jika aku pergi ke sana, aku akan langsung diperkosa oleh Raja Zhao. Bunuh dia. Lin Bai berkata sambil tersenyum masam. Karena kamu belum memikirkannya dengan baik, izinkan aku membantumu memilih, kata Lin Yue sambil tersenyum. Pergilah ke sekte Lingjian. Lin Bai mengerutkan kening, paman ketiga. Di antara ketiga sekte ini, istana Liehuo dan sekte Wu Feng sama-sama kuat, tetapi sekte Lingjian adalah yang terlemah di antara 4 sekte besar, bukan? Mengapa saya memilih sekte Lingjian? Jika kamu pergi ke sekte Lingjian, itu tentu saja akan menguntungkanmu, kata Lin Yue. Apa manfaatnya? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Yue menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika kamu benar-benar pergi ke sekte Lingjian, kamu harus beribadah di bawah sekte bernama Ling Tianzi.
Ling Tianzi. Apakah dia salah satu dari 10 Raja Shenwu? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, meskipun dia bukan salah satu dari 10 Raja Seni Bela Diri Ilahi, kekuatannya pasti tidak kalah dengan 10 Raja Seni Bela Diri Ilahi. Ketika kultivasi saudara Lin Duo mencapai kemacetan, dia pernah memberikan beberapa bimbingan. Setelah bimbingannya, Lin Duo, saudara Duo menerobos kerajaan hari itu. Setelah itu, saudara Lin Duo sangat berterima kasih padanya. Di seluruh kerajaan Shenwu, saudara Lin Duo tidak mematuhi siapapun, tetapi dia mematuhi Kaisar Ling. Dan dia melatih 3 orang. Magang ini sekarang terkenal di kerajaan Shenwu. Kata Lin Yue sambil tersenyum. Apakah ini sangat kuat? Lin Bai bertanya dengan heran. Dengarkan aku, kamu benar. Melihat seluruh kerajaan Shenwu, aku khawatir hanya Ling Tianzi yang bisa mengajarimu. Yang lain tidak memenuhi syarat, kata Lin Yue sambil tersenyum. Oke, karena paman ketiga berkata demikian, maka saya akan pergi ke Sekte Lingjian dan beribadah di bawah bimbingan murid Kaisar Ling. Kata Lin Bai. Ngomong-ngomong, paman ketiga, apa sebenarnya yang kamu tulis di surat yang kamu kirim ke Murongqi hari ini? Lin Bai tiba-tiba teringat surat itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketika Lin Yue mendengar ini, dia tersenyum misterius. Beberapa hari kemudian, Murongqi membawa Lin Zier kembali ke istana Changhai Yuntai dan memberitahu Zhao Xiansheng apa yang terjadi di lembah Tianyu. Kemudian, sebuah amplop diserahkan. Zhao Xiansheng membuka amplop itu dan melihatnya. Hanya ada satu kalimat di atas. Jika kamu punya nyali untuk memberiku waktu 1 tahun, aku pasti akan mengalahkan semua jenius di istana Changhai Yuntai. Lin Bai. Boom. Setelah membaca surat ini, Zhao Xiansheng tiba-tiba terkejut, dan kekuatan mengerikan keluar. Murongqi berada di bawah, gemetar ketakutan. Zhao Xiansheng terdiam untuk waktu yang lama, lalu mengucapkan 2 kata, sombong. Murong, teriak Zhao Xiansheng. Perintah kakak senior, kata Murongqi pelan. Kamu telah bekerja keras dalam perjalanan ini. Turun dan istirahatlah yang baik. Aku akan menangani masalah Lin Zier. Pria bernama Lin Bai itu, jangan sentuh dia dalam waktu 1 tahun. Kata Zhao Xiansheng dengan tenang. Ya, kakak senior, Murongqi mengundurkan diri. Haha, mari kita lihat bagaimana kamu bisa mengalahkan semua murid di istana Changhai Yuntaiku dalam waktu 1 tahun. Setelah 1 tahun, jika kamu tidak datang, kamu tidak akan bisa lepas dari telapak tangan istana Changhai Yuntai. Zhao Xiansheng berkata sedikit. Pembaruan ketiga. Saudaraku, ingatlah untuk mengklik dan mengumpulkan. Bab 35 bergabung dengan Sekte Pedang Roh. Paman ketiga, apa yang tertulis di amplop itu? Lin Bai terus bertanya dari tadi malam hingga pagi ini. Setiap kali ditanya apa yang tertulis di amplop itu, Lin Yue tersenyum misterius dan tidak menjawab. Apa yang kamu tulis? Lin Bai bertanya. Lin Yue berkata dengan tidak sabar, apakah kamu tidak pergi ke istana Changhai Yuntai untuk membunuh Lin Zier dalam setahun? Ya, apa hubungannya ini dengan amplop? Lin Bai bertanya dengan aneh. Kalau begitu jangan bertanya lagi. Setahun kemudian, ketika kamu pergi ke istana Changhai Yuntai, kamu secara alami akan tahu apa yang tertulis di amplop itu, kata Lin Yue sambil tersenyum. Alis Lin Bai berkerut, misterius. Lin Bai, kamu harus ingat bahwa Lin Zier adalah roh bela diri tingkat surga kelas 5. Kecepatan kultivasinya sangat cepat. Jika kamu mau untuk mengejar ketinggalan bersamanya di pertengahan tahun, Anda harus bekerja keras sendiri, dan pada saat yang sama, Anda harus mengandalkan rencana pelatihan yang diatur oleh Ling Tianzi. Selama Anda bisa mengalahkan Lin Zier, maka di sana tidak akan ada orang jenius di istana Changhai Yuntai yang akan menjadi lawanmu. Berlatihlah dengan keras, tahu. Jika tidak, kamu tidak akan menjadi lawan Lin Zier dalam setahun. Lin Yue tersenyum misterius lagi. Jangan khawatir, paman ketiga, aku pasti bisa mengalahkan Lin Zier dalam setahun. Kata Lin Bai tegas. Lin Yue melanjutkan, ayo pergi, saatnya pergi ke rumah tuan kota. Pagi-pagi sekali, banyak prajurit yang berpartisipasi dalam kompetisi dan merekrut murid berkumpul di rumah tuan kota. Penguasa kota Lingqi memanjat dan berteriak, hasil kompetisi seni bela diri kemarin untuk merekrut murid telah keluar. Lin Bai, dengan 123 poin, memenangkan tempat pertama. Li Jianxing, dengan 30 poin,
memenangkan tempat kedua. Zhang Yao, 10 poin, memenangkan tempat ketiga. Bai Ziyuan, 3 poin, memenangkan tempat keempat. Sun Chaoyang, 2 poin, memenangkan tempat kelima. De istirahat, semua 1 poin. Penguasa kota Lingqi baru saja selesai mengumumkan, ini segera menimbulkan sensasi di tempat tersebut. Lin Bai sebenarnya mencetak 123 poin. Dia merampok semua monster yang dibunuh Lin Zier. Tentu saja dia mendapat skor tertinggi. Itu benar. Ada lebih dari 100 monster di barat laut pegunungan. Tentu saja dia yang tertinggi. Tetapi jika dia terlalu tinggi, masa depan apa yang bisa dimiliki seorang pecundang? Artinya, meskipun skornya tinggi, semangat bela diri kelas 1 tingkat Huang miliknya juga merupakan sia-sia. Banyak prajurit berbisik. Dia berkata dengan nada menghina kepada Lin Bai. Jiwa bela diri mewakili seberapa jauh seorang pejuang dapat melangkah di masa depan. Adapun Lin Bai, seorang seniman bela diri tingkat kuning tingkat pertama, dia ditakdirkan untuk berhenti di seni bela diri tingkat 9 dan tidak akan pernah bisa menerobos ke dunia seni bela diri yang sebenarnya. Ini adalah kehidupan. Lin Bai berdiri di panggung kompetisi bersama murid-murid lainnya, dengan ekspresi sarkastik di wajahnya terhadap orang-orang yang mengejeknya. Sekelompok katak di dalam sumur. Ketika saya menerobos jiwa bela diri saya ke tingkat Suan, Anda akan dapat melihat saya. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan tersenyum pada dirinya sendiri. Penguasa kota Lingqi berteriak pada saat ini, tolong minta ketiga tetua untuk memilih murid. Pada saat ini, Xiao Tianchu, tetua Istana Api, Ling Han, tetua dari Sekte Wu Feng, dan Ji Bei, yang tetua dari Sekte Lingjian, semuanya berjalan ke platform tinggi. Semuanya, sama-sama. Xiao Tianchu tertawa dan berkata, Li Jianxing, apakah kamu bersedia bergabung dengan Istana Api? Li Jianxing, yang berada di peringkat kedua klasemen, menerima undangan dari Istana Api. Li Jianxing ragu-ragu sejenak, mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih banyak atas kebaikan para tetua Istana Liehuo. Karena saudara perempuan saya bergabung dengan Sekte Pedang Roh, murid saya ingin belajar di Sekte Pedang Roh. Apa maksudmu menolakku? Tahukah kamu apa yang akan terjadi jika kamu menolakku? Xiao Tianchu menjadi marah saat mendengar ini. Bagaimanapun, dia adalah tetua Istana Api, dan dia adalah orang pertama yang berdiri dan meminta murid, tetapi dia ditolak. Bukankah ini tamparan di wajah Istana Api Agni? Li Jianxing tampak sedih dan jelek. Ji Bei, sesepuh dari Sekte Lingjian, berkata, Li Jianxing, apakah kamu bersedia bergabung dengan Sekte Lingjian? Murid bersedia, jawab Li Jianxing. Ji Bei, apakah kamu benar-benar ingin aku melawanmu? Xiao Tianchu berkata dengan marah. Xiao Tianchu, kamu juga mendengarku. Aku ingin bergabung dengan Sekte Lingjian, bukan Istana Liehuo-mu, Ji Bei tersenyum tipis. Istana Changhai Yuntai, Sekte Lingjian tidak dapat bersaing dengannya, tetapi setelah kebakaran hebat, Sekte Lingjian masih agak yakin. Tunggu saja. Xiao Tianchu mendengus dingin dan terus berteriak, Zhang Yao, Bai Ziyuan, Sun Chaoyang, apakah kamu bersedia bergabung denganku di Istana Api? Kata Xiao Tianchu, menatap jenius terakhir yang lebih baik. Ketiga orang itu sangat gembira dan berkata, murid bersedia. Setelah itu, Li Jianxing menjadi anggota Sekte Lingjian. Sun Chaoyang, Bai Ziyuan, dan Zhang Yao beribadah di Istana Api. Wu Fengmen secara acak memilih beberapa murid dan membawa mereka pergi. Tiga sekte besar hampir menentukan pilihannya, tetapi tidak ada yang menyebut Lin Bai. Hingga saat-saat terakhir, mata Ji Bei tertuju pada Lin Bai. Lin Bai, apakah kamu bersedia bergabung dengan Sekte Lingjian? Ji Bei bertanya. Lin Bai tersenyum ringan, murid bersedia. Awalnya, Lin Yue merekomendasikan Sekte Lingjian, tapi sekarang dia mendengar undangan Ji Bei, Lin Bai segera merasa lebih baik. Ji Bei, menurutku Sekte Lingjianmu benar-benar akan mati. Jika anak ini berani menyakiti murid Raja Zhao, Istana Changhai Yuntian pasti akan datang kepadanya untuk menyelesaikan masalah. Sekte Lingjianmu masih berani menerimanya sebagai murid. Ini tidak membuat dirimu terbakar. Xiao Tianchu mencibir dan berkata dengan sinis. Istana Liehuo dan Sekte Wu Feng menghindari Lin Bai. Hanya Ji Bei dari Sekte Lingjian yang memiliki kesan baik terhadap Lin Bai. Ji Bei tersenyum dan berkata, mungkin, tapi ini mungkin juga menjadi kesempatan bagi Sekte Lingjian.
Setelah semua orang menerima murid, mereka pulang untuk membereskan dan membungkuk. Sore hari itu, 3 sekte besar kembali ke sekte mereka bersama murid-murid yang telah mereka terima. Paman ketiga, aku pergi, kata Lin Bai pada Lin Yue. Pergilah, ini waktunya aku pergi, aku ingin menemukan kultus Dewa Ular, kata Lin Yue. Benar. Sekarang setelah kultivasimu pulih, sekarang saatnya mencari bibi ketiga dan anak-anakmu, kata Lin Bai sambil tersenyum. Ingat, Lin Bai, Ling Tianzi adalah guru terbaikmu, dan yang terbaik bagimu adalah menjadi muridnya. Sebelum Lin Yue pergi, dia secara khusus bertanya lagi pada Lin Bai. Lin Bai mengangguk. Segera, Lin Bai mengikuti Ji Bei kembali ke sekte Lingjian, sementara Lin Yue memulai perjalanan untuk mencari istri dan anak-anaknya sendirian. Sekte Pedang Roh didirikan 2000 tahun yang lalu. Nenek moyang Pedang Roh menemukan sebuah gua misterius di Gunung Luoling, memahami kehendak langit dan bumi secara internal, menciptakan ilmu pedang yang tiada taraf, dan kemudian mendirikan Sekte Pedang Roh dalam sekali jalan. Sayangnya, seorang pengkhianat berusia seabad mencuri sebagian besar seni bela diri yang diwariskan, menyebabkan Sekte Pedang Roh jatuh ke dasar. Meskipun Sekte Lingjian dikalahkan, masih ada lebih dari 5.000 murid. Ada 3.000 murid luar. Ada 900 murid batin. Ada 9 murid inti. Hanya ada 1 tuan muda. Selain beberapa tetua dan pelayan, ada hampir 5.000 orang di sekte tersebut. Namun dibandingkan Istana Changhai Yuntai, masih tertinggal jauh. Ada 30.000 murid luar di Istana Changhai Yuntai. Setelah 3 hari perjalanan, Ji Bei kembali ke sekte Lingjian bersama beberapa murid. Pada saat yang sama, para tetua yang pergi ke kota lain untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri dan merekrut murid juga kembali ke Sekte Pedang Roh. Pembaruan tambahan. Silakan kumpulkan. Bab 36 Pertempuran pertama setelah bergabung dengan sekte ini. Di kota Lingqi, Ji Bei, selain Lin Bai dan Li Jianxing, juga memilih selusin prajurit untuk menjadi muridnya dan membawa mereka kembali ke Sekte Lingjian. Lebih dari selusin kuda cepat datang ke Gunung Luoling. Lin Bai mendongak dan melihat pegunungan tak berujung di kejauhan, memancarkan warna-warna menawan, dan aura langit dan bumi tertinggal di pegunungan. Loteng bangunan yang megah berdiri di dinding batu pegunungan. Burung spiritual mengelilingi cahaya dan bangunan, berkicau dengan gembira. Di air yang bergulung-gulung, ikan-ikan berenang dengan gembira. Ini memang surga. Lin Bai hanya melihatnya dari kejauhan dan sangat jatuh cinta padanya. Tanah suci seni bela diri, Sekte Lingjian. Ji Bei membawa sekelompok murid baru ke gerbang luar Sekte Lingjian. Ji Bei menjelaskan, meskipun kamu sudah berada di seni bela diri tingkat 9, kamu masih hanya bisa dianggap sebagai murid sekte luar. Aku akan membawamu untuk tinggal di sekte luar terlebih dahulu dan menjalani prosedurnya untukmu untuk bergabung dengan sekte tersebut. Ingat, setelah 7 hari, sekte tersebut akan mengujimu. Jika kamu gagal menyelesaikan ujian, kamu akan segera dikeluarkan dari Sekte Pedang Roh. Jika kamu ingin tetap di sini, kamu harus terlebih dahulu lulus ujian. Hanya jika kamu lulus ujian, kamu dapat secara resmi menjadi murid Sekte Lingjian. Ji Bei berkata kepada selusin prajurit di belakangnya, termasuk Lin Bai. Terima kasih, Tetua, atas nasihatmu, lebih dari selusin prajurit berteriak serempak. Segera, Ji Bei mengajak Lin Bai dan yang lainnya untuk menjalani formalitas bergabung dengan sekte tersebut dan membagikan tempat tinggal. Tanda tempat tinggal yang didapat Lin Bai adalah kuning nomor 5. Kamu sudah mendapatkan akomodasi sendiri, lalu kamu bisa pergi sendiri. Ingat, persidangan dalam 7 hari akan menentukan apakah kamu bisa tinggal di sekte Lingjian. Saya harap kamu bekerja keras, kata Ji Bei. Ya, sekelompok murid menjawab, mengucapkan terima kasih dan pergi. Lin Bai, mohon tinggal sebentar. Lin Bai hendak pergi, tetapi dihentikan oleh Ji Bei. Elder, apa perintahmu? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Bai, meskipun semangat seni bela dirimu rendah, dunia ini penuh dengan keajaiban. Jangan menyerah pada seni bela diri, berlatihlah dengan keras, dan kamu pasti akan mencapai sesuatu. Karena Sekte Lingjian telah menerimamu, selama kamu lulus ujian, kamu akan lulus jika kamu bisa tinggal di Sekte Lingjian. Sekte Lingjian adalah sekte besar, dan kamu harus berjuang untuk semua sumber daya pelatihan sendirian.
Saya harap kamu akan bekerja keras. Jibei khususnya menyemangati Lin Bai. Karena Jibei sangat penasaran dengan Lin Bai. Bagaimana Lin Bai, roh bela diri kelas 1 tingkat Huang, bisa mengalahkan Lin Zier, seorang murid jenius. Jika Lin Bai bisa mengalahkan Lin Zier sekarang, apakah dia bisa mengalahkan Lin Zier dalam waktu 1 tahun? Bertaruh atau tidak? Jibei bertaruh dan menantang tekanan hukuman berat dari istana Changhai Yuntai untuk memaksa Lin Bai masuk ke sekte Lingjian. Dua sekte lainnya, istana Liehuo dan sekte Wu Feng, melihat Lin Bai melukai murid Raja Zhao dan menghindari Lin Bai. Hanya Jibei yang berani bertaruh. Karena Jibei tahu bahwa jika taruhannya benar, sekte Lingjian akan menginjak-injak istana Changhai Yuntai lagi. Terima kasih, Tetua, atas nasihatmu. Murid ini pasti akan bekerja keras untuk berlatih. Lin Bai berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, Tetua, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Ada apa? Beritahu aku. Jibei berbicara dengan cara yang sangat mudah didekati. Elder, apakah Anda tahu di mana senior Ling Tianzi? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Ling Tianzi, kenapa kamu mencarinya? Jibei mengerutkan kening saat mendengar nama itu. Saya ingin menjadi gurunya, kata Lin Bai sambil tersenyum. Jibei menarik napas dalam-dalam dan berkata, Ling Tianzi memiliki kepribadian yang eksentrik dan tidak suka berurusan dengan orang lain. Karena kamu bilang ingin menjadi gurunya, aku akan memberimu kesempatan untuk bertemu dengannya. Setelah 7 hari, persidangan setelah selesai, akan ada pertemuan perekrutan penatua. Pada saat itu, para murid yang telah melakukan dengan baik dalam persidangan akan dikirim ke para penatua untuk dilatih oleh para penatua sendiri. Jika setelah 7 hari ini, kamu tampil cukup baik dalam ujian luar biasa, maka aku akan mengundang Ling Tianzi untuk datang dan menemuimu. Adapun apakah dia akan menerimamu sebagai muridnya, itu tergantung pada keberuntunganmu. Jibei berkata sambil tersenyum. Terima kasih, Tetua, kata Lin Bai dengan tangan terkepal penuh rasa terima kasih. Oh, ngomong-ngomong, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa mungkin ada orang yang tinggal di kediaman Anda. Tetapi tradisi sekte Lingjian tidak terlalu bersahabat dengan murid baru, jadi Anda harus berhati-hati. Jibei mengatakan sesuatu yang istimewa pada Lin Bai. Mengucapkan selamat tinggal pada Jibei, Lin Bai mengambil token nomor 5 dengan karakter kuning dan pergi mencari tempat tinggalnya sendiri. Datang ke halaman murid. Apa yang kamu lakukan? Lin Bai hendak menemukan tempatnya sendiri. Tiba-tiba, ia melihat seorang laki-laki dalam keadaan mengenaskan di kediaman di depannya. Mulutnya berlumuran darah setelah dipukul, dan ia diusir dari halaman. Lin Bai mengenal pria yang malu ini, Li Jianxing lah yang datang ke sekte Lingjian bersamanya. Kediaman Li Jianxing berada di Huangzin No. 15. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku akan mengajarimu aturannya. Pukul dia. 3 pemuda berjalan keluar dari halaman dengan huruf kuning No. 15, memandang Li Jianxing yang jatuh ke tanah dengan senyum puas dan sarkastik. Ketiga pemuda ini semuanya berada pada seni bela diri tingkat 9. Meskipun Li Jianxing juga berada di seni bela diri tingkat 9, sulit bagi Li Jianxing untuk menahan serangan 4 tangan dengan 2 tinju. Li Jianxing dipukuli hingga jatuh ke tanah, dan ketiga orang tersebut meninju dan menendang Li Jianxing. Apakah ini yang dimaksud penatua Jibei dengan bersikap tidak ramah? Lin Bai tersenyum tipis dan berkata, "Berhenti." Raungan keluar dari mulut Lin Bai. Ketiga orang itu berhenti dan memandang Lin Bai dengan ekspresi bangga di wajah mereka. Ini dia murid baru lainnya. Ayo, saudara-saudara, kita harus mengajari dia apa aturannya. Mereka bertiga melihat bahwa Lin Bai punya wajahnya berdebu. Dia terlihat seperti sedang tertawa beberapa saat. Jelas sekali bahwa Lin Bai adalah murid baru. Oke, kalau begitu ayo lelah. Mereka bertiga tersenyum dan bergegas menuju Lin Bai Fei. Mereka bertiga semuanya berada di seni bela diri tingkat 9. Mereka bergegas bersama, dan kekuatan kuat mereka mengembun menjadi semburan, menghantam seperti gunung. Tinju matahari api, membelah cakar gunung. Scott. Mereka bertiga menunjukkan keterampilan seni bela diri mereka dan menyerang sisi Lin Bai. Zeng. Melihat ketiga orang itu menyerang, mata Lin Bai berubah menjadi jahat sejenak. Pedang pemenggal jiwa keluar dari tubuhnya dan ditusuk dengan pedang, menimbulkan badai dan menembus serangan ketiga orang itu. Puff, puff, puff. Dengan 3 suara berturut-turut,
Lin Bai mengalahkan mereka bertiga dan mendarat 10 meter jauhnya. Kenapa ilmu pedangmu begitu kuat? Kita akan kalah jika kita bekerja sama. Mereka bertiga jatuh ke tanah dan menatap Lin Bai dengan heran. Sekarang, izinkan aku mengajarimu peraturannya. Lin Bai bergegas dan mengusir mereka bertiga lagi. Jika kamu berani membuat masalah untuk Li Jianxing, aku akan membuatmu terlihat baik. Keluar. Lin Bai meraung. Nak, kami telah mencatat balas dendam hari ini. Dalam persidangan 7 hari kemudian, kami pasti akan membayar kembali 100 kali lipat. Mereka bertiga berkata serempak, menatap Lin Bai dengan kesal, dan naik ke halaman. Lin Bai menghampiri untuk membantu Li Jianxing berdiri dan berkata, bolehkah? Li Jianxing menyeka darah dari mulutnya, memandang ke halaman dengan marah, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, terima kasih, Lin Bai. Sama-sama, Lin Bai tersenyum. Li Jianxing sedikit frustasi, dia dimanjakan di rumah, tetapi pada hari pertama dia datang ke Sekte Lingjian, dia dipukuli dan tidak dapat melawan. Apakah kamu memahami aturan yang mereka ajarkan padamu? Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Peraturan hanyalah alasan bagi mereka. Niat awal mereka adalah untuk menindas para pendatang baru, kata Li Jianxing dengan getir. Mereka semua menunggu sidang dalam 7 hari. Saya ingin mereka terlihat bagus. Anda salah, mereka memang mengajari Anda aturannya. Lin Bai tersenyum sedikit. Li Jianxing tertegun, aturan apa? Di dunia seni bela diri, yang kuat dihormati. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Ding. Li Jianxing dikejutkan oleh 8 kata yang tiba-tiba diucapkan Lin Bai. Apakah menurutmu Sekte Lingjian tidak tahu tentang pendatang baru yang dirawat di rumah sakit dan diintimidasi oleh orang tua? Mereka pasti tahu, tapi kenapa mereka tidak menghentikannya? Karena ini adalah pelajaran pertama dalam bela diri seni. Yang lemah akan dikalahkan, dan yang kuat secara alami akan berhasil. Raja. Lin Bai menepuk bahu Li Jianxing dan berjalan menuju halaman rumahnya dengan tatapan kosong di matanya. Bab 37 makanan disiapkan untukmu. Kuning nomor 5. Lin Bai datang ke pintu, melihatnya sebentar, lalu dengan tenang membuka pintu dan masuk. Membuka pintu, di dalamnya terdapat halaman kecil, ditanam pohon cemara di halaman, mahkota pohon yang besar menghalangi sinar matahari dan menghadirkan sentuhan kesejukan. Di bawah pohon besar, seorang pemuda sederhana dan jujur berwajah hitam sedang berjongkok di tanah sambil mencuci pakaian. Ketika pemuda itu melihat Lin Bai masuk, dia tersenyum terkejut dan berkata, halo, kamu adalah murid baru. Namaku Zhao Tidan. Meskipun Zhao Tidan tampak konyol, dia memiliki senyum jujur dan polos di wajahnya. Yang membuat Lin Bai merasa sangat nyaman. Namaku Lin Bai, Tidan, siapa yang memberimu namamu? Apakah nama itu biasa saja? Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Haha, ayahku bilang saat aku lahir, ada kelaparan di rumah dan ada orang mati di mana-mana, jadi dia memberiku telur besi dan memberiku nama panggilan agar aku bisa mencari nafkah. Saudara Lin Bai, jangan bilang, ini sangat berguna. Hampir semua anak seumuran meninggal saat masih bayi, tapi hanya aku yang selamat. Tidan tersenyum polos. Oke, kamu rajin sekali. Maukah kamu mulai mencuci pakaian begitu sampai di sini? Lin Bai melihat Tidan mencuci pakaian dan langsung tertawa. Ya, saya mencucinya untuk kakak senior Su. Dia bilang dia ingin berlatih dan meminta saya untuk membantunya. Lagi pula, saya tidak ada hubungannya sekarang, jadi saya mencucinya untuknya. Tidan berkata sambil tersenyum. Kakak Lin Bai, apakah kamu kotor? Aku akan mencuci pakaianmu juga. Mendengar ini, mata Lin Bai berputar. Lin Bai mengerti. Mungkin orang bernama kakak senior Su inilah yang menindas Tidan. Melihat ke dalam bak cuci, saya melihat ada semua pakaian, mantel, pakaian dalam, dan kaus kaki yang telah dicuci Tidan. Tidak, Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata. Tidan, jangan dicuci juga. Baju siapa yang harus dicuci sendiri? Kata Lin Bai. Bagus sekali, pakaiannya dicuci sendiri. Pada saat ini, seorang pemuda lain tiba-tiba datang ke pintu, mengenakan pakaian hitam yang cerdas, tinggi, dengan wajah panjang dan senyuman, membawa King Feng setinggi 3 kaki. Punggungnya, dia memiliki temperamen ksatria yang menyimpang. Nama saya Qi Saolong. Saya adalah murid baru dengan tingkat kultivasi seni bela diri tingkat 9.
Pria itu berkata dengan percaya diri begitu dia masuk. Saya Lin Bai, jawab Lin Bai sambil tersenyum. Namaku Taidan, kata Taidan sambil tersenyum naif. Qi Shaolong berkata, Taidan, berhenti mencuci. Lin Bai benar, yang pakaiannya dicuci oleh siapapun pemiliknya. Pada saat ini, sebuah pintu yang tertutup tiba-tiba terbuka. Seorang pria muda dengan senyum di wajahnya keluar dan menyapa, ya ampun, saya baru saja tidur sebentar, dan kita semua, nomor 5, ada di sini. Haha, nama saya Su Rui. Anak muda ini setelah tertawa, dia meledakkan dirinya di rumah. Apakah kamu meminta Tidan untuk mencuci pakaian? Qi Shaolong bertanya dengan ekspresi tidak ramah di wajahnya. Lin Bai juga memandang Su Rui dengan senyuman penuh arti. Di dunia ini, yang lemah memakan yang kuat, Lin Bai sudah lama mengerti. Jika memang Su Rui yang meminta Tidan mencuci pakaian, maka secara umum, Su Rui juga akan membuat Lin Bai dan Qi Shaolong tidak nyaman. Oh, aku tidak memintanya untuk mencucinya, tapi dia bersikeras untuk mencucinya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan bicarakan itu dulu. Kedua kamar ini masih kosong, jadi kamu bisa pindah ke dalam. Pertama, Su Rui menunjuk kedua kamar kosong. Kamar, kata. Huff. Qi Shaolong mendengus dingin dan berjalan menuju kamar. Lin Bai juga berjalan menuju pintunya sendiri. Ketika Lin Bai berjalan menjauh dari pintu kamarnya, bau busuk menyengat ke arahnya. Di tempat tidur di kamar, ada minuman 3 arah. Pada saat-saat seperti ini, ada nyala api yang berkobar di langit, dan bau busuk yang tak tertahankan jika minuman tersebut ditempatkan di ruangan tertutup. Caoku, baunya busuk. Qi Shaolong bahkan lebih dibesar-besarkan dan langsung mengutuk dengan marah. Lin Bai berbalik dengan tatapan tidak ramah, memandang Su Rui, dan bertanya, apakah kamu melepaskan ini? Su Rui berkata sambil tersenyum, lihat, betapa baiknya aku padamu. Mengetahui bahwa kamu telah melakukan perjalanan jauh ke sini, aku pasti lapar, jadi aku menyiapkan makanan untukmu 10 hari yang lalu. Pergi dan makanlah dengan cepat, selagi panas. Su Rui tersenyum penuh kemenangan. Tidan berjalan dengan lemah ke arah Qi Shaolong dan Lin Bai, dan berbisik, saudara Lin Bai, saudara Qi Shaolong, makan saja. Sedikit, sedikit saja, Su Rui tidak mencoba mempermalukanmu. Apakah itu Su Rui? Tidan bertanya pada Lin Bai dan Qi Shaolong. Tidak, kamu hanya boleh makan sedikit, mereka harus makan semuanya, Su Rui tertawa. Lin Bai memandang Taidan dan bertanya, apakah kamu sudah makan? Taidan mengangguk dengan panik, dia bilang dia menyiapkannya untukku, jadi aku hanya makan sedikit. Itu terlalu banyak. Lin Bai berteriak dengan marah. Suara. Momentumnya tiba-tiba menyebar. Qi Shaolong juga menatap Su Rui dengan tajam, dengan tatapan jahat di matanya. Ketika Su Rui melihat Lin Bai dan Qi Shaolong menunjukkan cakar mereka, dia segera membuang senyum munafik di wajahnya dan berkata, haha, kalian murid baru, makan saja ini dengan patuh, bukankah akan baik-baik saja? Saya menyarankan kamu, makanlah dengan cepat, jika tidak, kamu pasti akan dipukuli. Begitu. Su Rui mengatakan ini, momentumnya menyebar, dan ledakan kultivasi di puncak dunia seni bela diri meledak dalam sekejap. Puncak dunia seni bela diri sedikit lebih tinggi dari seni bela diri tingkat 9 Qi Shaolong. Oke. Bukankah kamu bilang kamu menyiapkannya untuk kami? Aku tidak lapar, jadi aku akan memberimu makan. Niat membunuh Qi Shaolong meningkat pesat. Pedang tajam itu terhunus dari belakang, dan cahaya dingin tiba-tiba muncul. Pedang ganas meluncur ke tenggorokan Su Rui tanpa ragu-ragu. Serangan Qi Shaolong dipenuhi dengan niat membunuh. Huff, kamu yang bukan seni bela diri tingkat 9 berani menjadi sombong di hadapanku, kamu mencari kematian. Su Rui mendengus dingin dan bertepuk tangan dengan satu telapak tangan. Bang! Pedang Qi Shaolong terlempar dan Qi Shaolong dibuang, ia terjatuh ke dinding dan muntah darah. Bajingan! Pembuluh darah Qi Shaolong muncul karena marah. Bangun dari tanah dan bergegas menuju Su Rui lagi. Lin Bai mengulurkan tangannya untuk menghentikannya dan berkata, Shaolong, kamu bukan tandingannya, biarkan aku yang melakukannya. Kemarahan Qi Shaolong mereda dan dia mendengus marah. Kamu harus hati-hati, keterampilan telapak tangan orang ini sangat kuat. Bisik Qi Shaolong kepada Lin Bai. Lin Bai mengangguk dan berjalan ke arah Su Rui, saya tahu bahwa murid pertama Anda akan mengajarkan aturan kepada pendatang baru.
Tetapi Anda mungkin lupa bahwa hanya orang kuat yang memenuhi syarat untuk mengajarkan aturan ini. Apakah saya tidak cukup kuat? Jika saya mengalahkan kamu sampai mati, itu semudah menghancurkan semut. Surui mencibir. Benarkah? Aku akan membiarkanmu menyerang lebih dulu. Jika aku gagal mengalahkanmu dengan satu gerakan, aku akan memakan ketiga ember minuman itu. Lin Bai menatap Surui dan berkata, "Haha, kamu bilang begitu. Lihat aku memukulmu habis-habisan." Surui tersenyum dingin dan meninju dengan marah. Runtuhnya tinju gunung. Dengan satu pukulan, Ki Saolong dan Tidan menjadi tegang dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga langit dan bumi hancur, dan mata mereka terkejut. "Lin Bai, hati-hati," Ki Saolong memperingatkan. "Hah, tipuan yang luar biasa." Lin Bai memperhatikan Surui memukulnya tanpa menggerakkan tubuhnya, dan meninjunya dengan punggung tangannya. Bang! Tinju keduanya bertabrakan di udara, menimbulkan suara keras, dan kemudian tubuh Surui terbang seperti bola meriam, menghancurkan rumahnya sendiri menjadi berkeping-keping. Apakah dia begitu kuat? Ki Saolong dan Tidan sama-sama menatap Lin Bai dengan mata terbelalak. "Sialan, kamu berani memukulku. Aku adalah keluarga terbesar di ibu kota kekaisaran dan murid keluarga Su. Beraninya kamu memukulku." Surui merangkak keluar dari reruntuhan karena malu. "Tunggu saja aku akan kembali untuk membalas dendam padamu." Surui menutupi dadanya, batuk seteguk darah lagi, menatap Lin Bai dengan kejam, dan berlari keluar halaman. "Jika kamu memprovokasiku lagi, aku akan membunuhmu." Lin Bai berkata dengan dingin sambil menatap punggung Surui. Bab 38 Provokasi di depan pintu. Setelah menghajar Surui, Lin Bai dan Ki Saolong membuang semua ember keluar ruangan dan membersihkan rumah. Pada siang hari, Lin Bai mengeluarkan beberapa daging hewan liar dari tempat penyimpanan dan memanggangnya di halaman bersama Ki Saolong dan Tidan. "Saudara Lin Bai, kamu sangat kuat, bisakah kamu mengajariku lebih banyak tentang seni bela diri di masa depan?" Tidan memandang Lin Bai dengan kagum. "Ya, Lin Bai, kamu terlalu galak. Kamu mengalahkan Surui dengan satu pukulan. Apakah itu teknik tinju khususmu?" Ki Saolong juga sangat terkejut dengan kekuatan Lin Bai. "Haha, kemampuan tinjuku tidak bagus. Yang terbaik dariku adalah ilmu pedangku." Lin Bai menunjuk ke pedang pembunuh roh di sampingnya dan berkata sambil tersenyum. Ki Saolong terkejut lagi. Lin Bai mengalahkan Surui dengan satu pukulan tanpa menggunakan pedangnya. Jika Lin Bai menggunakan pedangnya, Surui akan mati di tempat di bawah pedang Lin Bai bahkan tanpa sempat berkedip. Sudah siap untuk disantap. Lin Bai menyerahkan item tes kepada Tidan dan Ki Saolong. Tidan mengambil daging itu dan mulai memakannya. "Lin Bai, kamu sangat kuat, bahkan jika kamu bergabung dengan aliansi ilahi, aku khawatir mereka tidak akan menolakmu," kata Ki Saolong. "Aliansi ilahi." Lin Bai memandang Ki Saolong dengan bingung. Ki Saolong tersenyum lembut dan berkata, "Sepertinya Anda tidak tahu bahwa aliansi ilahi adalah aliansi nomor 1 di Sekte Pedang Roh. Sekarang 9 murid inti dari Sekte Pedang Roh semuanya adalah pejuang aliansi ilahi. Dan pemimpin aliansi ilahi, dia adalah Tuan Muda Sekte. Lin Bai adalah orang baru di Sekte Lingjian, tetapi dia juga mengetahui pembagian status Sekte Lingjian, dengan 3.000 murid luar, 900 murid dalam, 9 murid inti, dan 1 Tuan Muda Sekte. Master Sekte Muda adalah kandidat untuk mengambil alih sebagai pemimpin Sekte Pedang Roh di masa depan. 9 murid inti akan menjadi tangan kanan kepala sekolah baru di masa depan. Oleh karena itu, setiap orang yang menjadi Tuan Muda Sekte akan memilih sekelompok pejuang pusat untuk diikuti dan mempromosikan mereka ke posisi murid inti. Tentu saja, ada juga pendekar yang mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menduduki posisi prajurit inti. Tapi orang seperti itu sangat sedikit. Karena jika murid inti mengambil satu langkah lebih jauh, dia akan menjadi pemimpin Sekte Muda. Jika seorang pejuang yang tidak patuh datang ke posisi murid inti, Tuan Muda Sekte pasti akan membunuhnya karena dia mengancam posisi Tuan Muda Sekte. Aliansi ilahi yang disebutkan Ki Saolong barusan adalah kekuatan yang didirikan oleh Tuan Muda Sekte saat ini. Ini adalah aliansi paling kuat dalam Sekte Pedang Roh, dengan hampir 80% muridnya tergabung dalam aliansi ilahi. Jadi begitu. Lin Bai terkejut setelah mendengar penjelasan Ki Saolong tentang aliansi ilahi. "Saolong, apakah kamu mengenal Sekte Lingjian dengan baik?" Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu.
Qi Shaolong berkata sambil tersenyum, karena saya ingin datang ke Sekte Lingjian untuk menjadi murid, saya tentu harus siap untuk memahami adat istiadat dan adat istiadat di sini. Lin Bai, jika Anda menjadi murid aliansi ilahi di masa depan, kamu harus melindungi dirimu sendiri. Jagalah kami, dan biarkan kami keluar dan memamerkan kekuatan kami. Qi Shaolong tertawa dan berkata, haha. Lin Bai tersenyum, tidak berkomitmen. Lin Bai tidak tahu banyak tentang aliansi ilahi dan tidak tertarik padanya. Lin Bai datang ke Sekte Lingjian hanya untuk meminjam sumber daya pelatihan Sekte Lingjian. Shaolong, karena kamu sangat mengenal Sekte Lingjian, pernahkah kamu mendengar tentang Ling Tianzi? Lin Bai bertanya lagi pada Qi Shaolong. Ling Tianzi. Qi Shaolong terkejut. Kenapa kamu bertanya padanya? Aku penasaran, tahukah kamu di mana dia? Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Qi Shaolong berkata, Ling Tianzi telah berada di Sekte Lingjian untuk waktu yang sangat singkat, jadi hanya ada sedikit informasi. Menurut informasi yang saya peroleh, Ling Tianzi adalah orang misterius yang tiba-tiba bergabung dengan Sekte Lingjian 100 tahun yang lalu. Kami tahu apa kekuatannya. Dikatakan bahwa ketika dia bergabung dengan Sekte Lingjian, dia bahkan bertarung dengan pemimpin tertinggi kami, tetapi tidak ada yang tahu hasil dari pertempuran itu. Selanjutnya, Sekte Lingjian membagikan sebuah gunung kepada Ling Tianzi, dan dia berlatih keras di gunung tersebut dan jarang keluar. Qi Shaolong memberitahu Lin Bai semua yang dia ketahui secara detail. Di mana puncak gunung itu? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Qi Shaolong berbalik dan melihat sekeliling, menunjuk ke sebuah gunung tinggi tidak jauh dari halaman para murid, itu puncak gunung itu, yang disebut Puncak Baiyun. Lin Bai mengangkat kepalanya dan melihat dalam-dalam ke puncak gunung itu, menghafalnya. Di dalam hati. Karena Lin Yue meminta Lin Bai untuk memuja Ling Tianzi, Lin Bai secara alami akan pergi ke puncak Baiyun untuk berkunjung. Tapi saat ini, pintu halaman tiba-tiba dibuka dengan keras. Lin Bai, Qi Shaolong, keluar dan mati. Surui menendang pintu hingga terbuka dan meraung ke arah 3 orang yang sedang mengadakan barbeque di halaman. Itu Surui, bajingan itu, dan dia berani kembali. Qi Shaolong marah dan berjalan keluar ruangan dengan pedang di tangan. Lin Bai dan Tidan lalu berjalan mendekat. Ketika Lin Bai datang ke pintu, dia melihatnya. Di luar halaman, sekelompok prajurit dengan mata jahat berdiri memandangi halaman. Surui, beraninya kamu kembali. Qi Shaolong berkata dengan dingin. Jika kamu mengalahkanku, kamu harus membayar harganya dengan darah. Surui berkata sambil mencibir. Kaulah yang mengalahkan Surui. Pada saat ini, di antara kelompok prajurit di belakang Surui, seorang pemuda berwajah panjang berjalan keluar dan menatap Lin Bai dan Qi Shaolong dengan ekspresi dingin di wajahnya. Siapa kamu? Ini masalah antara kami dan Surui. Tolong jangan ikut campur, kata Qi Shaolong dingin. Haha, kalau begitu kamu harus mengingat namaku, karena di masa depan, kamu akan hidup dalam ketakutan akan nama ini. Ingat, namaku Su Shangji. Aku tidak tahu siapa Su Shangji. Qi kata Shaolong tanpa menunjukkan wajah apapun. Karena Qi Shaolong tidak mengenalnya, mustahil bagi Lin Bai untuk mengenalnya juga. Kamu benar-benar buta. Tuan Muda Su kita adalah salah satu dari 3 raja baru yang diterima oleh Sekte Lingjian kali ini. Tuan Muda, keluarga Su di ibu kota kekaisaran. Tuan tak tertandingi yang akan segera menerobos ke kebenaran dunia seni bela diri. Dalam kata-kata Su Shangji prajurit di belakangnya tiba-tiba berteriak, memperlihatkan gigi dan cakarnya. Raja pendatang baru mengacu pada talenta terkuat di antara para jenius yang datang dari berbagai kota kali ini. Karena Su Shangji diakui sebagai raja pemula, kekuatan alaminya tidak perlu diragukan lagi. Saya sangat penasaran. Karena kita semua adalah pendatang baru di Sekte Lingjian, mengapa Anda ingin menindas kami? Bukankah kita adalah satu kesatuan? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu saat ini. Seorang pejuang berkata, kamu tidak tahu apa-apa. Hanya dengan bertarung kamu dapat menunjukkan kekuatanmu dengan cepat dan mudah dan mendapatkan perhatian sekte. Yang lebih penting adalah mendapatkan perhatian dari aliansi ilahi. Kali ini, para pendatang baru ada di sini. Ada total 700 orang di Sekte Lingjian. Jika Anda ingin menonjol di antara 700 orang ini, pertama-tama Anda harus mendominasi halaman, dan kemudian Anda bisa menonjol lebih cepat. Dan setelah itu uji coba selesai dalam 7 hari,
jika Anda benar-benar hebat, maka aliansi alam akan mengundang Anda untuk bergabung. Sekarang Anda tahu. Prajurit itu berkata dengan arogan. Tidak heran saya mendengar bahwa setiap tahun, setengah dari pendatang baru yang datang ke Sekte Lingjian sudah meninggal sebelum mereka lulus persidangan. Alasannya mungkin karena mereka ingin menjadi terkenal, kata Lin Bai sambil tersenyum tenang. Surui berkata dengan marah, Saudara Sangji, jangan bicara omong kosong dengan mereka. Hancurkan dantian mereka dan serahkan padaku. Surui berkata kepada Su Sangji. Su Sangji mengangguk dalam diam, saya tidak perlu mengambil tindakan di antara mereka berdua. Silakan saja, kata Su Sangji kepada kelompok prajurit di belakangnya. Bab 39 Raja Pendatang Baru. Mereka berdua tidak layak atas tindakanku. Pergilah bersenang-senang, hancurkan dantian dan serahkan kepada saudaraku. Kata Su Sangji kepada sekelompok prajurit di belakangnya. Oke, Saudara Su, jangan khawatir. Selama kita di sini, kedua orang ini tidak bisa menari beberapa kali lagi. Dua sampah berani mengalahkan Tuan Surui, mereka mencari kematian. Saudara Su, ayo tunjukkan pada mereka beberapa warna. Sambil menyindir, sekelompok prajurit di belakang Su Sangji bergegas maju. Tidan, bersembunyi di belakangku. Ki Saolong melindungi Tidan yang lebih lemah di belakang punggungnya. Melihat tindakan Ki Saolong, Lin Bai merasakan hangat di hatinya. Ki Saolong dapat melindungi Tidan, yang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang setia. Yang lain, dalam situasi ini, tidak akan peduli dengan hidup atau mati orang lain. Melihat Ki Saolong melindungi Tidan, Lin Bai tergerak dan berjalan menuruni tangga dengan pedang di tangan. Siapapun yang berani mengambil langkah maju, jangan salahkan aku karena kejam dengan pedangku. Lin Bai berdiri di pintu halaman dan berkata dengan dingin kepada para prajurit yang berkumpul di sekitarnya. Hahaha, idiot, kamu keluar untuk mencari kematian, kan? Lihat, aku akan meninjumu sampai ke tanah. Idiot, terima saja kematian. Bukan saja kelompok prajurit itu tidak berhenti karena Lin Bai penampilan, tapi bergegas menuju Lin Bai lebih cepat. Lin Bai, cepat kembali. Mereka banyak, teriak Ki Saolong cemas. Saolong, lindungi Tidan dengan baik, orang-orang ini tidak bisa melihat mataku. Lin Bai berkata dengan dingin dan menghunus pedang pembunuh roh. Saudara Lin Bai, hati-hati, teriak Tidan cemas. Bunuh. Fiuh. Salah satu prajurit telah bergegas ke depan Lin Bai, tersenyum liar, dan meninju wajah Lin Bai. Menderita kematian. Prajurit itu tertawa liar. Kami masih belum tahu siapa yang hidup dan siapa yang mati. Lin Bai berbalik sedikit ke satu sisi untuk menghindari pukulan tersebut, dan kemudian meninju prajurit itu dengan backhandnya. Aku memperingatkanmu, jangan paksa aku lagi. Kalau tidak, aku akan membunuh seseorang. Lin Bai berkata dengan dingin setelah mengalahkan seorang pejuang. Hahaha, apakah kamu begitu bangga mengalahkan seorang pejuang? Idiot, jika kamu memiliki kemampuan, bunuh kami semua. Itu benar. Jika kamu memiliki kemampuan, bunuh saja kami. Jika kamu tidak memiliki kemampuan, diam saja di tempatmu berada. Tunggu kematian. Para prajurit ini bergegas maju tanpa takut pada Lin Bai. Baik, Lin Bai menyeringai setelah mendengar permintaan orang-orang ini. Satu pedang untuk memacu darah. Cahaya pedang merah terbang keluar dan melewati tenggorokan tiga prajurit di depan. Engah. Tenggorokan tiga orang digorok dan darah muncrat. Lin Bai melompat ke kerumunan, cahaya pedang menyebar ke segala arah. Ah, jangan bunuh aku. Kau potong kakiku. Aku akan membunuhmu. Tolong, jangan bunuh aku. Tidak, aku baru saja bergabung dengan Sekte Pedang Roh. Aku tidak bisa mati tanpa menjadi makhluk tertinggi langit dan bumi. Serangkaian jeritan melengking datang. Su Sangji membawa lebih dari 20 prajurit, tetapi setengah dari mereka dibunuh oleh Lin Bai dalam sekejap. Ketika Su Sangji melihat adegan ini, dia langsung marah, kamu bajingan, jika kamu berani membunuh orang di sini, saya pasti akan mengambil nyawamu. Boom! Su Sangji melompat keluar dan meninju tubuh Lin Bai. Lin Bai memblokirnya dengan pedangnya dan terlempar mundur 5 langkah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Su Sangji dengan heran, berpikir dalam hati, murid yang bisa disebut raja baru memang sangat kuat. Dari pertukaran pukulan ini, Lin Bai sudah tahu bahwa budidaya Su Sangji setidaknya 3 tingkat lebih baik daripada orang-orang ini. Berlututlah, bersujud, dan bunuh diri.
Aku bisa membiarkan tubuhmu tetap utuh. Su Sangji memukul Lin Bai dengan pukulan dan berkata dengan tatapan dingin. Itu hanya lelucon. Jika kamu tidak datang untuk memprovokasiku, mengapa aku melakukan pembunuhan besar-besaran? Aku sudah memperingatkanmu secara langsung, tetapi kamu tidak mendengarkan. Karena kamu harus buru-buru melakukannya, lihat Raja Neraka, maka aku hanya bisa membunuhmu. Aku memberimu tumpangan karena kebaikan. Kata Lin Bai dingin. Oke, oke. Su Sangji menyapa 3 kali berturut-turut, wajahnya penuh amarah, hampir siap terbakar. Kalau begitu aku sendiri yang akan membunuhmu. Su Sangji menyerang lagi dengan pukulan. Saudara senior Su telah mengambil tindakan. Anak ini pasti akan mati. Karena membunuh begitu banyak dari kita, dia harus membayar harganya dengan darah. Saudara senior Su, bunuh dia dan balas dendam saudara-saudara kita yang mati. Diikuti Su Sangji. Prajurit itu meraung ke arah Lin Bai dengan marah, dengan ekspresi ganas seolah dia ingin memakan Lin Bai hidup-hidup. Pukulan 100 jin. Su Sangji memukul dengan pukulan, memukul Lin Bai seperti batu seberat 100 jin, menjatuhkan Lin Bai. Haha, kamu bajingan, sekarang kamu tahu betapa kuatnya kakak senior kami Su Sangji. Tinju 100 jin hanyalah hidangan pembuka. Ada tinju 1000 jin dan tinju 10.000 jin yang dapat mengalahkanmu hidup-hidup hingga menjadi bubur. Ini sekelompok prajurit melihatnya. Lin Bai tertegun dan langsung tertawa bahagia. Pukulan 1000 jin. Su Sangji menyerang dengan pukulan lainnya. Kekuatan pukulan ini seperti batu besar seberat 1000 kg, dan kekuatannya begitu kuat hingga tanah retak. Lin Bai menerima pukulan lagi dan darah muncrat dari mulutnya. 2 gerakan berturut-turut membuat Lin Bai tidak bisa melawan. Bisakah seorang murid yang bisa disebut raja baru menjadi begitu kuat? Lin Bai sedikit terkejut. Pukulan ini akan membunuhmu. Pukulan 10.000 kg. Mata Su Sangji bersinar dengan niat membunuh. Pukulan terakhir begitu kuat hingga seperti gunung yang menekan kepala Lin Bai. Pedang Dewa Petir. Lin Bai terkejut dengan 2 gerakan sebelumnya. Klik. Dengan sapuan bilah pedang, sambaran energi pedang petir ditebas dan mengenai tinju Su Sangji. Bang! Pukulan Su Sangji justru dipatahkan oleh Lin Bai, menyebabkan tangannya berlumuran darah dan salah satu jarinya terpotong. Ah! Jariku! Jeritan melengking keluar dari mulut Su Sangji. Kamu bajingan, tidak lagi sesederhana membiarkanmu mati. Setelah aku membunuhmu, aku akan menghancurkanmu menjadi abu. Pukulan 20.000 kg. Boom! Jin Fis, ketika Su Sangji berada di ibu kota kekaisaran, dia menghabiskan 100.000 batu roh untuk membeli seni bela diri yang kuat dari pelelangan. Itu adalah keterampilan misterius kelas 3. Setelah berlatih secara ekstrim, satu pukulan dapat menghasilkan kekuatan yang sangat besar. Kekuatan 100.000 jin. Saat ini, Su Sangji baru mencapai level awal. Pukulan 20.000 kg sudah menjadi batasnya. Apakah ini trik terakhirmu? Kalau begitu, sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Bunuh 1 orang dalam 10 langkah. Lin Bai mengambil pedang dan mengambil 10 langkah berturut-turut. Cahaya berdarah mengembun di pedang tubuh dan disayat dengan itu. Dan keluar. Pedang ini menghancurkan semua serangan Su Sangji dalam sekejap. Cahaya pedang berdarah menghantam dada Su Sangji dengan keras. Engah. Su Sangji terbang keluar, muntah darah. Dia belum mati. Dia mengalahkan Su Sangji dengan 1 pedang, tetapi tidak membunuhnya. Lin Bai sedikit tidak mau, mengambil 1 langkah ke depan, dan memenggal kepala Su Sangji dengan cahaya pedang yang ganas. Pedang ini pasti akan membunuh Su Sangji. Jika kamu berani melakukan kejahatan di dalam sekte Lingjian, maukah kamu mencari kematian? Pada saat ini, raungan seorang pemuda datang dari kejauhan, seperti sambaran petir di langit cerah, suaranya bergetar ratusan mil. Bab 40 Para prajurit dari Aliansi Ilahi. Xiang Tianyi. Berhenti. Apakah kamu berani melakukan pembunuhan di sekte Lingjian? Apakah kamu mencari kematian? Raungannya bagaikan sambaran petir dari langit, yang berguncang ratusan mil. Sesosok datang dengan cepat ke tanah dan langsung meninju pedang Lin Bai, membuat Lin Bai terbang dengan keras. Kakak. Saat pukulannya mendarat, beberapa tulang di dada Lin Bai patah. Kekuatan yang sangat kuat. Alam seni bela diri sejati. Setelah menerima pukulan, Lin Bai segera merasa bahwa orang ini pasti berada di alam seni bela diri yang sebenarnya. Mendongak,
Seorang pemuda luar biasa berbaju ungu berdiri di depan Su Sangji, melindungi Su Sangji di belakang punggungnya, menatap Lin Bai dengan sepasang mata dingin. Ketika Su Sangji melihat pemuda ini datang, dia segera berteriak kegirangan, "Saudara Xiang Tianyi, cepat dan hukum penjahat ini." Dia baru saja bergabung dengan Sekte Lingjian dan mengabaikan aturan dan melakukan pembunuhan besar-besaran di Sekte Lingjian. Jika kita tidak dihukum berat, mengapa Sekte Lingjian perlu meyakinkan semua orang? Kata Su Sangji sambil menyapu. Dia adalah Xiang Tianyi, seru Qi Shaolong. Lin Bai memandang Xiang Tianyi dengan sedikit kebencian dan tetap diam. Siapa Xiang Tianyi? Lin Bai bertanya pada Qi Shaolong. Xiang Tianyi adalah salah satu dari 10 murid jenius dari sekte luar. Dia telah mencapai tingkat ke-9 dari Zhenwu dan akan memasuki alam Xuanwu. Pada saat yang sama, dia juga seorang pejuang yang dilatih oleh aliansi ilahi. Qi Shaolong secara singkat memperkenalkan Lin Bai beberapa. Ternyata dia berada di tingkat ke-9 dari Zhenwu. Pantas saja dia begitu kuat. Lin Bai terbatuk ringan dan mengeluarkan seteguk darah lagi. Qi Shaolong membantu Lin Bai berdiri. Jangan takut, Tuan Su, saya di sini hari ini dan orang ini tidak akan selamat. Xiang Tianyi tersenyum pada Su Sangji. Setelah mendengar ini, hati Qi Shaolong dan Lin Bai mencapai titik terendah. Kedua orang ini sebenarnya saling kenal. Haha, tidak heran pukulan tadi sepertinya akan membunuhku, kata Lin Bai dingin di dalam hatinya. Kalian berdua, hapuskan kultivasi kalian dan berlututlah di depan Tuan Su. Saya bisa membiarkan kalian tetap utuh. Xiang Tianyi berkata kepada Lin Bai dan Qi Shaolong dengan nada memerintah. Saudara senior Xiang Tianyi, Anda belum memahami situasinya, mengapa Anda memerintahkan kami untuk menghapuskan kultivasi kami? Itu jelas karena mereka datang untuk memprovokasi kami dan ingin membunuh kami, jadi kami bangkit untuk melawan. Qi Shaolong kata sambil menatap Xiang Tianyi. Kalau begitu saya tidak peduli. Bagaimanapun, saya ingin Anda menghancurkan kultivasi Anda dan berlutut untuk mengakui kesalahan Anda. Jika tidak, Anda tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan jika saya mengambil tindakan. Xiang Tianyi berkata dengan tatapan arogan. Apakah semua prajurit aliansi ilahi begitu tidak masuk akal? Qi Shaolong berkata dengan marah. Kamu benar, pejuang aliansi ilahi, kata-kata kita adalah kebenaran, kata-kata kita adalah aturan. Berlututlah. Xiang Tianyi meraung, dan kekuatan besar menekan bahu Lin Bai dan Qi Shaolong, dengan paksa untuk memaksa Lin Bai dan Qi Shaolong berlutut. Mencari kematian. Lengan naga. Xiang Tianyi tidak masuk akal dan ingin membunuh Lin Bai dan Qi Shaolong. Lin Bai marah, cahaya keemasan memancar dari lengannya, dan dia meninju. Beraninya kamu berteriak di depanku, meskipun kamu sedikit terampil. Xiang Tianyi mendengus dingin dan meninju, memusnahkan serangan Lin Bai. Kemudian pukulan lainnya mendarat dengan keras di dada Lin Bai, hampir membunuh Lin Bai dengan satu pukulan. Belum mati. Xiang Tian terkejut saat melihat Lin Bai masih bernapas. Kalau begitu, satu pukulan lagi. Xiang Tianyi menyerang dengan pukulan lain. Lin Bai, seru Qi Shaolong. Saudara Lin Bai, Tidan juga berseru. Mereka tahu bahwa dengan pukulan ini, Lin Bai pasti akan mati. Apakah kamu akan mati? Ini adalah pertama kalinya Lin Bai merasakan teror kematian. Tidak, aku tidak mau menerimanya. Lin Bai tidak mau menerimanya. Xiang Tianyi, kamu sudah keterlaluan. Pada saat ini, suara agung jatuh dari langit, dan kekuatan yang kuat mengguncang Xiang Tianyi dan terbang keluar. Siapa yang berani menghentikanku? Xiang Tianyi berteriak dengan marah kepada semua orang di sekitarnya. Pada saat ini, seorang pria paruh baya berpakaian hitam tiba-tiba muncul di depan Lin Bai. Penatua Jibei, seru Xiang Tianyi sambil menatap pria paruh baya yang muncul di depannya. Penatua Jibei, ini adalah masalah aliansi ilahi kita. Tolong jangan ikut campur. Jika tidak, pemimpin sekte muda itu tidak akan senang jika dia mengetahuinya. Xiang Tianyi juga tahu bahwa seni bela diri Jibei sangat mendalam dan dia tidak cocok, jadi dia langsung membuka mulutnya dan menyebutkan nama pemimpin sekte muda itu. Xiang Tianyi, ini hampir selesai, berhentilah membuat masalah, kata Jibei dengan tenang. Penatua Jibei, apakah Anda benar-benar ingin melindungi anak ini? Penatua Jibei, Anda harus berpikir jernih.
apakah layak menyinggung aliansi ilahi kita untuk seorang pejuang yang bahkan bukan murid luar? Xiang Tianyi berkata dengan dingin. Jika ini adalah kompetisi antara orang-orang dari alam yang sama, saya tidak akan peduli. Dengan hidup atau mati. Tetapi Anda mengandalkan budidaya Zhenwu tingkat 9 untuk membunuh pendatang baru di seni bela diri tingkat 9. Jika ini menyebar, aku khawatir itu akan merusak reputasi Sekte Lingjian. Aku harus mengurus ini, kata Ji Bei dingin. Jika Lin Bai sekarang memiliki tingkat kultivasi Zhenwu tingkat 9, maka saya tidak akan peduli siapa yang hidup dan siapa yang mati di antara kalian, kata Ji Bei dingin. Xiang Tianyi tertawa, ketika pecundang ini mencapai tingkat ke-9 dari Zhenwu, itu akan menjadi tahun monyet dan bulan kuda. Dia tidak dapat mencapai levelku dalam waktu 10 tahun. Tidak perlu waktu lama. 10 tahun, 3 bulan sudah cukup. Lin Bai berkata dengan suara dingin ketika Xiang Tianyi mengatakan ini. Xiang Tianyi berkata dengan marah, apa katamu? Suara Lin Bai terus menjadi dingin, dalam 3 bulan, aku pasti akan membunuhmu. 3 bulan, hahaha, siapa maksudmu? Kamu ingin dalam 3 bulan, dia menerobos dari seni bela diri tingkat 9 ke seni bela diri sejati tingkat 9 dalam waktu 1 bulan, dan kamu masih ingin membunuhku, orang tak tertandingi yang merupakan salah satu dari 10 jenius sekte luar. Xiang Tianyi tertawa terbahak-bahak seolah mendengar lelucon besar. Ya, Lin Bai berkata dengan nyaring. Orang idiot berbicara tentang mimpi. Xiang Tianyi berkata sambil tertawa liar. Apakah kamu hanya berbicara omong kosong? Kita lihat sendiri dalam 3 bulan, kata Lin Bai dingin. Oke, aku akan memberimu waktu 3 bulan untuk menemukan kuburan yang bagus. Xiang Tianyi mengertakkan gigi dan berkata, dalam 3 bulan, kamu dan aku akan bertarung di tahap hidup dan mati sekte tersebut. Kenapa kamu tidak berani? Aku pasti akan menemukan kuburan yang bagus dalam 3 bulan ini, tapi ini untukmu. Lin Bai menatap Xiang Tianyi dan berkata dengan dingin. 3 bulan kemudian, pada tahap hidup dan mati sekte, aku akan menggunakan tanganku untuk menghancurkan tubuh lemahmu hingga berkeping-keping. Xiang Tianyi tersenyum galak pada Lin Bai. Ayo pergi. Xiang Tianyi tertawa liar dan memimpin sekelompok orang menjauh dari sini. Ji Bei kembali menatap Lin Bai dan berkata, sabar. Kata, sabar, adalah nasihat Ji Bei kepada Lin Bai. Tetua, saya berlatih bela diri agar panjang umur. Jika orang menginjak kepala saya, buang air besar, dan buang air kecil, dan saya tetap tidak peduli, lalu seni bela diri apa yang telah saya latih dan jalan omong kosong macam apa yang telah saya ikuti. Lin Bai berkata dengan kemarahan di wajahnya. Ji Bei diam-diam menghela nafas bahwa Lin Bai terlalu impulsif, menjatuhkan botol obat dan pergi. Botol obat ini berisi ramuan penyembuhan yang baik. Ambillah dengan baik dan jangan tunda persidangan dalam 7 hari. Terima kasih, Penatua. Lin Bai berterima kasih padanya.